Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita akan membacakan ayat yang mungkin kalau kita baca terjemahnya biasa-biasa saja ya. Tuh, tapi karena ini dibahas dari sisi gaya bahasa, jadi kita bisa melihat betapa ayat itu menggambarkan satu hal yang sangat dahsyat sekali. Adalah ayat tentang kenapa Allah tidak menyertakan dua orang tua untuk mereka-mereka yang ingin membebaskan dirinya dengan penebusan. Dua orang tua tidak disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anak-anak, istri, kawan-kawan dan seluruh manusia di dunia itu disertakan. Bagaimana itu ayatnya? Kita bisa lihat ya di nomor 40 dalam kitab Mura'at Al-Maqam fi Ta'bir Al-Qur'ani. Ini dia di surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Ya, tentu terus ada terusannya. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a ila akhir surah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tuh artinya tuh? Yawaddul mujrimu, sangat ingin sekali orang yang durjana itu, orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang kafir itu. Lau yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Andai dia bisa menebus dirinya dari siksa hari itu. Menebus dirinya bibanihi dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi, dan sahibat itu dua maknanya. Bisa istri, bisa pacar. Wa sahibatihi, dan sahabat perempuannya atau istrinya. Wa akhihi, dan saudaranya. Wa fasilatihi, dan anak keturunannya, allati tuwihi, yang bisa melindunginya, yang bisa memberinya tempat. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di muka bumi, jami'an semuanya. Tsumma yunjihi, kemudian ia dapat menyelamatkannya. Jadi begitu ya, ayat ini menggambarkan bahwa orang begitu masuk neraka berpikir bagaimana caranya bisa terbebas dari neraka. Kenapa Allah mengatakan yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Sangat ingin sekali orang mujrim, orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah itu, andaikan bisa menebus dirinya supaya tidak disiksa pada hari itu, bisa menebus dirinya dengan anak-anaknya. Pikirannya itu bisa nyogok,
Ya, daripada saya yang disiksa lebih baik anak-anak saya. Menggambarkan apa? Menggambarkan memang itu orang sangat jahat sekali. Yang penting dirinya selamat, anak istri nggak selamat nggak apa-apa. Satu itu. Yang kedua, dia mengira bahwa Allah itu bisa disogok, bisa dikasih gratifikasi, bisa dikasih rasuah atau riswah. Ya, bisa. Kenapa? Karena memang dia kebiasaannya begitu. Nyogok-nyogok tuh. Ya, dan Allah tidak butuh dengan riswah atau rasuah, gratifikasi. Allah tidak butuh dengan itu. Bukan sekedar dengan anak-anaknya, anaknya, istrinya, keturunannya, dan semua orang yang ada di muka bumi. Ya, untuk menyelamatkan dirinya. Nah, bahasanya kenapa anak disebut, istri disebut, anak keturunannya disebut, suku-suku yang dia dari situ disebut fasilah itu. Tapi kenapa kedua orang tua disebut? Tidak disebut. Ya. Biasanya disebut al-walidaini itu, kedua orang tua. Kenapa tidak disebut? Apa kata penulisnya? Allah tidak menyebut untuk kedua orang tua itu. Kenapa? Karena murka Allah yang sangat dahsyat sekali. Ya, menunjukkan bahwa memang kedua orang tua itu harus dimuliakan. Harus dimuliakan. Dan menunjukkan bahwa orang kafir pun kepada kedua orang tua tidak berani itu. Tidak berani. Bagaimana orang Islam bisa berani kepada kedua orang tuanya, bisa tidak sayang kepada kedua orang tuanya? Itu dari satu sisi ya. Dari sisi yang lain memang Allah sangat murka sekali. Itu sudah murka dan itu menggambarkan kemurkaan Allah. Bagaimana kalau kedua orang tua itu disebut di situ. Wah, pengen juga supaya kedua orang tuanya lebih baik, kedua orang tuanya yang masuk gitu. Masuk ke dalam neraka, dianya selamat. Ya, itu satu hal yang akan tambah murka Allah Subhanahu wa taala dengan demikian. Ya, begitu ya. Allah itu menggambarkannya. Ya. Ya. Jadi tidak bisa ya orang mau menyogok, mau kasih rasuah, mau kasih gratifikasi kepada pihak kedua kecuali dengan apa yang ia ridhoi, apa yang dia sukai. Dia sukanya apa? Sukanya dolar, kasih dolar. Ya. Nah, tidak suka Allah, sangat marah sekali Allah kalau dia itu menebus dirinya dengan kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti kalau dia menebus dirinya dengan anaknya itu Allah suka, bukan. Artinya andaikan dia menebus dirinya dengan kedua orang tuanya agar dia selamat dari neraka, itu kemurkaan Allah akan sangat dahsyat dan Allah sangat tidak ridho sekali. Kenapa? Karena kedua orang tua itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi yang saya katakan. Untuk menggambarkan bahwa orang kafir pun mengerti kalau kedua orang tua harus dimuliakan. Mengerti kalau Allah itu sangat murka sekali jika kedua orang tua tidak dimuliakan. Bapak Ibu, coba tanya kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita menyakiti kedua orang tua kita? Boleh sekali-kali tanya.
kepada kawan kita, kepada saudara kita, bahkan kepada ustadz kita. Tanyakan, ustadz pernah nggak menyakiti orang tua? Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu penulisnya mengatakan bahwa alladzi yaftadi innama yaftadi bima yurdi sahibal amri la bima yughdibhu. Orang kalau mau kasih sogokan itu harus sesuai dengan apa yang disuka oleh orang yang disogok. Allah sudah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Memuliakannya. Makanya Allah katakan apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ihsana. Ihsan itu berbuat baik. Ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 83. An-Nisa ayat 36. Al-An'am 151. Al-Isra ayat 23. Jadi apa sih itu maknanya wabil walidaini ihsana? Ya. Jadi wabil walidaini ihsana artinya dan kepada kedua orang tua ihsana. Asalnya ahsinu bihima ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Masdar apabila diletakkan untuk perintah, maka itu menunjukkan perintah yang sangat berat. Ya, perintah yang sangat kuat sekali. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Al-Quran menggambarkan fala taqul lahuma uff. Jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentaknya. Saja nggak boleh, apalagi membentaknya. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang mulia. Itu tuh ajaran Islam itu. Bagaimana bisa seorang anak yang terdidik agama mengatakan kepada kedua orang tuanya dengan kata-kata yang tidak mulia? Menyinggung perasaan. Padahal Allah sudah perintahkan wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu tuh rahasianya itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah wasiatnya. Demikian juga di dalam surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami, kata Allah, dengan kebesaran kami telah berwasiat kepada seluruh manusia. Yang beriman, yang kafir semua. Apa wasiat Allah? Ihsana. Ya, biwalidayhi, untuk kepada kedua orang tuanya ihsanan, agar berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi Profesor Dr. Fadil Saleh As-Samarra'i dia mengatakan, andaikan dia menebus dirinya, andaikan terjadi, namanya andaikan itu tidak terjadi.
Dia berkata, "Ya Allah, saya tebus diri saya dengan kedua orang tua saya." Pasti Allah akan sangat marah sekali. Namanya pengandaiannya. Pasti dikatakan kepadanya, "Apakah itu yang aku perintahkan kepada kamu? Bukan itu yang aku perintahkan kepada kamu. Aku perintahkan kepada kamu agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Apa kamu ingin membuat saya murka di hadapan saya? Apakah kamu bermaksiat membangkang kepada saya, durhaka kepada saya? Dan demi saya tidak durhaka, kamu malah menyelisihi atau menentang perintah saya atau perintahku di hadapanku sendiri." Memang kamu ini orang yang sangat durhaka. Jadi Allah saja tidak berani menyebutkan kedua orang tuanya orang kafir ini untuk tebusan dirinya agar terbebas dari neraka. Tidak disertakan di situ. Ya. Jadi menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa derajat orang tua di sisi Allah itu sangat agung sekali meskipun kafir. Ya. Untuk orang kafir, kedua orang tuanya itu derajatnya tinggi sekali di hadapan Allah. Ya. Bisa saja orang ya menyangkal ini ya dengan membawa surah Abasa ayat 24 sampai ayat 34 sampai 36. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Akan ada saatnya di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kedua orang tua kenapa disebut? Apa bedanya? Apa katanya? Beda. Jelas beda. Beda. Nah, di dalam surah Al-Ma'arij itu konteksnya tentang menebus dirinya supaya tidak disiksa di hari itu. Allah tidak sertakan kedua orang tua. Kenapa? Karena kedudukan kedua orang tua itu yang sangat agung di hadapan Allah. Ya, itu dalam surah Al-Ma'arij. Nah, di dalam surah Abasa itu alurnya tentang seseorang yang lari. Ya, lari dari siapapun. Tidak mau dibebani oleh siapapun. Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Saya nggak tahu ini selamat apa tidak. Tidak mengurusi anaknya, istrinya, orang tuanya. Dia masing-masing repot, sibuk dengan urusannya sendiri. Dan satu hal yang wajar, bahkan di dunia, apabila seorang sangat sibuk sekali dengan urusannya sendiri, ya dia tinggalkan semua. Orang tua ditinggalkan, anak istri ditinggalkan. Terjadi tsunami misalnya. Megatrust sekarang yang sedang ya disebar-sebarkan bahwa akan terjadi tsunami besar di Jakarta dan sekitarnya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu terjadi tsunami, mau bawa anaknya, dia pasti mati, anaknya juga pasti mati. Maka dia tidak berdosa kalau dia menyelamatkan dirinya. Dia mau ambil, mesti dia akan terbawa, terhanyut, anaknya terhanyut, dia mati. Ya,
Itu, ya. Ya, jadi tidak ada maksiat di situ dan bukan satu hal yang hina. Ya, terkadang seseorang ingin menyendiri ya untuk urusannya yang penting, nggak bisa diganggu. Ya, istri pun nggak boleh ganggu, keluar keluar keluar. Anais kamu keluar. Terjadi kan? Ya. Jadi berbeda antara surah Abasa dengan surah Al-Ma'arij yang kita sudah bacakan. Baik, itu ya bahasan kita pada hari ini. Insya Allah besok bahasan kita hari Senin itu tentang satu uslub. Gaya bahasa namanya iltifat. Insya Allah. Jadi saya kira sampai Tentang di sini satu dulu. apa, Seth? Iltifat. Tentang satu apa tadi? Usuk. Usuk. Uslub, uslub. Oh, Uslub itu usul. gaya bahasa ya. Gaya bahasa. Gaya bahasa namanya iltifat. Halaman. Ya, bab baru itu. Bab baru ya. Ya, Ya, bab baru. ya dia bab baru itu. Halaman 60 ya. 60 ya. 60. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ah. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya.